Kemarin padahal 2 kali pemeriksaan, dia seolah-olah sedang sakit, memakai kursi roda, kemudian muntah-muntah, nggak bisa jalan alias gempor, dan terakhir dia pakai penyangga leher. Nah sekarang giliran dia nggak ditahan, dia malah ikut touring klub Mercedes dan bisa tertawa selepas itu. Sandiwara apa ini, ya kan? Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Roy Suryo yang telah berhasil menipu kita semua. Kurang ajar banget emang si Roy Suryo. Ya, jadi ceritanya begini. Kemarin saya lagi iseng buka medsos. Kemudian ada beberapa foto dan video, baik itu di Instagram ataupun juga di Twitter, mengenai kegiatan Roy Suryo terbaru. Ada foto dan video ketika dia mengikuti perkumpulan, atau kalau boleh kita bilang paguyupan, touring dari Mercedes SL Club Indonesia. Seperti apa? Kita lihat dulu videonya berikut ini. Nah, udah lihat kan videonya? Gimana? Kelihatan sakit nggak? Kurang ajar banget emang dia ini. Kemarin padahal 2 kali pemeriksaan, dia seolah-olah sedang sakit, memakai kursi roda, kemudian muntah-muntah, nggak bisa jalan alias gempor, dan terakhir dia pakai penyangga leher. Nah sekarang giliran dia nggak ditahan, dia malah ikut touring klub Mercedes dan bisa tertawa selepas itu. Sandiwara apa ini, ya kan? Nah, kalau kita lihat dari ketawanya dia, kalau misalkan seseorang yang mengalami gangguan pada leher dan lengernya harus disangga, sarafnya pasti yang di leher kaku atau minimal kena atau lemes. Otomatis orang yang otot lehernya ini terganggu sarafnya, nggak mungkin dia bisa ketawa selepas itu. Apalagi dengan mulutnya yang lebar dan kumisnya yang bergetar. Nggak mungkin bisa dilakukan dengan orang yang lehernya disangga. Tapi ini bisa dilakukan oleh Roy Suryo. Intinya apa? Berarti selama ini pura-pura dong. Padahal dia ini kan nggak ditahan dengan alasan sakit. Kemudian dia bisa melakukan hal ini. Ini kan seolah-olah mencederai rasa keadilan kita semua, terutama bagi tersangka penistaan agama. Sekarang coba kita lihat dengan kasus yang serupa, tersangka penistaan agama, Ahok misalkan. Dengan tanpa alasan apapun, dia ditahan. Kemudian bagaimana dengan Ferdinand Huta Hayan, tersangka penistaan agama juga. Dia meskipun menggunakan surat sakit, tapi suratnya nggak berlaku. Dia tetap ditahan. Nah, beda kasus dengan Roy Suryo ini. Kenapa? Dengan kejadian ini, Polda Metro Jaya kemudian memberikan respon. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, mengatakan alasan tidak ditahannya Roy Suryo ini karena tersangka ini kooperatif, nggak mungkin menghilangkan barang bukti, nggak mungkin kabur atau meninggalkan negara Indonesia, dan punya pertimbangan khusus. Pertimbangan khususnya apa? Nggak dijelaskan di media manapun. Yang jelas, penyidik punya pertimbangan khusus kenapa Roy Suryo ini tidak ditahan. Nah, ini kan akhirnya menimbulkan pertanyaan besar di benak kita semua. Apalagi dengan tidak ditahannya dia, kemudian dia melakukan touring seperti itu dan ketawa ke TV seperti itu, cengengesan saya bilang. Ngetawain apa? Ngetawain polisi.
Dia mungkin merasa, mungkin menurut saya, dan banyak netizen di luar sana, berspekulasi seolah-olah Roy Suryo ini ngetawain pihak kepolisian yang berhasil ditipu oleh dia, yang dia berhasil mengelabui semua orang. Atau jangan-jangan dia ngetawain dirinya sendiri yang sudah berhasil mengelabui orang lain. Diceritakan kepada teman-temannya bahwa ini cuman kalung atau aksesoris. Saya menduganya seperti itu. Semoga nggak benar ya. Nah, kemudian saya sempat juga membaca berita Ferdinand Huta Hayan yang memiliki kasus yang serupa beberapa waktu yang lalu tentang penistaan agama. Dia mengatakan bahwa sayangnya dulu saya nggak punya kursi roda dan nggak punya penyangga leher. Makanya saya tetap ditahan. Mungkin kalau dia punya kursi roda atau mungkin punya penyangga leher, kemungkinan dia juga nggak bisa ditahan, sama seperti Roy Suryo ini. Tapi dia bilang kalau Mercedes dan panci dia punya. Ini kan nyindir banget, telak banget. Dan kalau kita lihat video tadi, Roy Suryo bisa berdiri dengan tegak, tidak memakai kursi roda, bisa ketawa ketiwi sepuasnya dengan teman-temannya. Cuman dia pakai penyangga leher memang tetap. Tapi ya itu, cuman aksesoris. Sekali lagi saya bilang, kalau orang memang lehernya lemes atau kaku, terganggu dan harus pakai penyangga, kemungkinan syaraf yang ada di dekat leher ini, mulut atau mungkin rahang, itu nggak bisa ketawa selepas itu. Saya bukan ahli kedokteran, bukan juga tukang pijit, tapi setidaknya sedikitnya tahu, dulu pernah belajar. Karena syaraf yang ada di sini ini juga sedikit berhubungan dengan yang ada di rahang dan juga di mulut. Nah, kalau kita lihat ketawanya Roy Suryo tadi, sama sekali nggak menunjukkan orang yang sakit. Apalagi gangguan pada leher. Dan bisa berdiri. Kakinya sudah nggak gempor lagi. Berarti dengan kondisi yang seperti ini, sudah nggak ada alasan lagi bagi pihak kepolisian untuk tidak menahan Roy Suryo. Apalagi melihat kejadian ini, sang pelapor yang penganut agama Buddha merasa sedih, merasa melihat kenapa kok diperlakukan seperti ini, kami yang minoritas ini, kenapa hukum tidak sama, tidak setara, equality before the law itu nggak ada sama sekali. Coba sekarang kita lihat, mereka, pelapor ini, terutama si Kevin Wu, mengatakan bahwa dengan tidak ditahannya Roy Suryo, dengan alasan sakit, dia mengatakan, ya kita punya welas asih, kita memahami, oke lah, nggak ditahan karena alasan sakit. Dengan alasan kemanusiaan, oke lah, memahami semua. Tapi dengan sang pelapor yang memahami itu, yang agama sudah dihina, kemudian dia memahami itu, memaklumi bahwa dia memang sedang sakit, Roy Suryonya. Tapi melihat video ini, mereka sedih, mereka mau nangis. Loh, agama kami loh dihina. Sedangkan penghina kami nggak ditahan dengan alasan sakit, oke, kami sudah maklum. Tapi lihat kelakuannya. Bisa melakukan touring, hahaha, cengengesan dengan teman-temannya. Ini sekali lagi menciderai rasa keadilan kita semua. Lalu, kemudian, dengan kondisi seperti ini, kalau saya pribadi sebagai masyarakat Indonesia, sebagai rakyat sipil, mengatakan bahwa ini adalah sebuah pelecehan terhadap institusi kepolisian. Tapi saya herannya, pihak kepolisian sendiri fine-fine aja tuh. Kabitumas Polda Metro Jaya Pak Endra Zulpan juga mengatakan dia nggak ditahan dengan punya alasan khusus, tapi kenyataannya seperti itu. Ini yang saya nggak habis pikir. Seorang menteri bekas yang kelakuannya seperti itu, melecehkan agama lain, nggak ditahan, dan seolah-olah mentertawakan institusi kepolisian, melecehkan institusi kepolisian, dan berhasil menipu kita semua. Tapi pihak kepolisian yang sudah dilecehkan merasa fine-fine aja. Ya, saya nggak tahu juga harus ngomong apa lagi. Cuman bisa berharap, cuman bisa menceritakan dalam video saya ini keluh kesah kami sebagai, meskipun saya bukan penganut agama Buddha, tapi melihat ini ketidakadilan ini seperti seolah
pikiran saya dan hati saya ini seolah diperkosa oleh Roy Suryo. Kepingin berontak, kepingin melawan, tapi harus menyampaikan kepada siapa? Ya satu-satunya cara dengan saya menyampaikan melalui video ini. Nah, jadi sekali lagi saya juga mengingatkan kepada Pak Kapolri. Semoga jargon Polri sebagai institusi yang presisi bisa memberikan rasa keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kalau sudah melihat kondisi Roy Suryo yang sudah sehat seperti itu, nggak ada alasan lagi untuk tidak ditahan. Meskipun ada jaminan dia nggak akan keluar negeri, nggak akan menghilangkan barang bukti karena barang buktinya sudah disita semua oleh pihak kepolisian. Nah, jadi sekali lagi kepada Bapak Kapolri dan juga jajarannya, ayo tunjukkan bahwa Polri benar-benar presisi dan tunjukkan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan terakhir, saya berharap semoga harga kursi roda dan penyangga leher nggak jadi naik melambung tinggi di pasaran. Karena apa? Karena terbukti efektif membuat seseorang terhindar dari jeratan hukum, minimal tidak ditahan meskipun tersangka, statusnya sebagai tersangka. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia.